warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Gotalo izin memperkenalkan diri. Nama saya Radisha Fazila Tunisa. Nama saya Sabrina Tunisa. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo terletak di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin kerajaan Gotalo yang membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Sebelum memeluk agama Islam, raja dan masyarakat Gotalo memeluk agama animisme dan Hindu. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan mempunyai hubungan yang baik. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di perairan timur Indonesia yang merupakan jalur perdagangan Laut Nusantara yang terkenal pada abad ke-1 hingga ke-17. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Beliau berkuasa dari tahun 1691 sampai dengan 1638. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim. Perdagangan menjadi semakin maju, dan begitu pula dengan kehidupan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Adapun Sultan Hasanuddin yang berkuasa sejak tahun 1653, pada masa pemerintahan beliaulah, Kerajaan Makassar atau Kerajaan Gotalo berada di masa gemilangnya. Sultan Hasanuddin memajukan sektor perdagangan dan juga mengadakan ekspansi wilayah. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Gotalo berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan seperti Luwu, Wojo, Sopeng, dan Bone. Setelah berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil tersebut, Sultan Hasanuddin juga berniat menjadikan Kerajaan Gotalo sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sultan Hasanuddin harus menghadapi kekuatan armada VOC sebelum bisa menguasai Maluku. Pada masa itu, Maluku yang kaya akan lada masih ada dalam kekuasaan Belanda. Hal ini menyebabkan pertempuran yang terjadi antara Kerajaan Gotalo melawan Belanda. Perdagangan antara Belanda dan Batavia menjadi terganggu karena adanya pertempuran tersebut. Oleh karena itu, keberaniannya dalam menghadapi Belanda, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan sebagai ayam jantan dari timur. VOC menggunakan taktik divided impera atau politik adu domba dengan cara mendukung Sultan Bone. Tujuannya adalah untuk menguasai kerajaan Gotalo. Sayangnya, taktik tersebut berhasil dan membuat Sultan Hasanuddin menarik mundur pasukannya. Kemudian, VOC memaksa Sultan Hasanuddin untuk mendatangi perjanjian Bongaya yang merugikan pihak kerajaan Gotalo pada tahun 18 November 1667. Demikian sejarah singkat kerajaan Gotalo yang terletak di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Gotalo. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan, mengantarkan kerajaan ke masa keemasan di bidang sosial. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Sultan Hasanuddin keberatan terhadap campur tangan VOC di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat, membawanya pada perlawanan terhadap penjajah. Sayangnya, Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu perang Makassar dan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh sebab Raja Bone, yaitu Arupalaka, akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah.
Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Kemudian ada peninggalan kerajaan Goa Talo, yaitu ada Istana Bala Lampoa, Istana Tamalate, Masjid Katangka, Benteng Somba Aupu, dan Benteng Fort Rotterdam. Sejarah dari kerajaan Goa Talo. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.